Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Lestari, NPM 191600031, PGSD 4A. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis saya untuk memenuhi mata kuliah matematika yang diampu oleh Ibu Ristika, MPD. Nah, analisis yang saya dapat yaitu berkenalan dengan bilangan. Apa sih bilangan itu? Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan dalam pecahan dan pengukuran. Bilangan juga merupakan simbol atau lambang yang digunakan mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Dalam matematika, lambang bilangan digunakan untuk mengetahui banyaknya satuan ukur dari hal-hal yang diukur. Lambang bilangan terdiri dari beberapa susunan angka seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Ada beberapa macam jenis lambang bilangan, yaitu lambang bilangan bulat, lambang bilangan asli, bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, dan lain-lain. Dalam bilangan ini, di dalamnya ada cara kita memahami bilangan, penjumlahan, pengurangan, pembagian. Untuk ruang lingkup anak SD, kita bisa mengenalkan bilangan dengan cara mengajaknya untuk bernyanyi seperti 1-1, aku sayang ibu, dan seperti itu. Lalu yang kedua, kegiatan sehari-hari tentang waktu. Nah, kegiatan sehari-hari tentang waktu itu tidaklah asing menggunakan jam. Mengapa demikian? Karena waktu jika dilihat dari segi sejarah, waktu dibedakan dalam 3 bentuk, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Namun dalam kehidupan sehari-hari, waktu lebih dominan dengan jam. Mengapa demikian? Karena jam menunjukkan suatu waktu. Lama sebuah jam adalah 24 jam. Dalam satu hari, 1 jam bisa dibagi lebih kecil lagi menjadi unit waktu yang kecil seperti 1 jam itu 60 menit dan 1 menit itu 60 detik. Cara membaca jam biasanya disebut dengan pukul. Pukul menunjukkan saat atau waktu. Jika jam menunjukkan angka 12, maka dibaca pukul 12. Nah, jika pukul 12 itu terus berjalan hingga petang, setelah jam 5 sore itu, dan selanjutnya terus berputar selama 24 jam, maka dari 24 jam itu bakal berganti hari demi hari dan berganti terus-menerus menjadi tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya ada satuan pengukuran panjang. Nah, satuan pengukuran panjang itu identik dengan menggunakan alat ukur. Misalnya menggunakan alat ukur seperti penggaris, meteran, jengkal tangan, langkah kaki, dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh, kita akan mengukur sebuah bambu. Nah, itu memerlukan alat ukur yaitu meteran agar didapatkan hasil dari pengukuran. Nah, dalam pengukuran panjang itu biasanya ada hasil ukur panjang dan pendek, tinggi, rendah, jauh, dan dekat. Jadi, semua pengukuran memerlukan alat ukur agar hasil yang didapatkan juga maksimal, tidak mengira-ngira. Satuan panjang yang umum digunakan di Indonesia dengan tangga nada. Tangga satuan itu antara lain kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, dalam tangga satuan itu jika naik ke atas itu dibagi 10, namun jika turun ke bawah itu dikali 10. Selanjutnya ada analisis bangun ruang. Nah, analisis bangun ruang itu merupakan salah satu objek matematika yang mempelajari mengenai bangun ruang 3 dimensi. Seperti apa sih bangun ruang 3 dimensi itu? Nah, bangun ruang 3 dimensi itu merupakan bangun ruang yang memiliki volume atau isi. Adapun bangun ruang yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari itu seperti bola, itu bentuknya bulat, lemari, trompet, kardus, tabung,
meja, dan lain-lain. Selanjutnya ada macam-macam bangun ruang. Nah, macam-macam bangun ruang itu seperti bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar itu meliputi kardus, balok, prisma, dan limas. Sedangkan bangun ruang sisi lengkung meliputi tabung, kerucut, dan bola. Lalu ada pengukuran berat. Nah, pengukuran berat itu alat untuk mengukur berat. Berat itu dinamakan timbangan. Mengapa kita tidak asing dengan kata timbangan? Nah, kegiatan mengukur benda itu disebut menimbang. Nah, contohnya seperti kalau kita belanja ke pasar, kita membeli cabai, itu kan pastinya ditimbang sama pedagangnya. Itu sudah masuk dalam pengukuran berat. Nah, timbangan itu sendiri mirip dengan jungkat-jungkit yang ada di TK gini. Nah, jenis timbangan itu banyak digunakan oleh pedagang yang jenisnya jungkat-jungkit. Nah, adapun jenis-jenis timbangan itu seperti timbangan gantung, timbangan duduk, timbangan neraca, dan timbangan badan. Nah, sekian hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.